New Chapter Message hari ini Senin 10 April 2023 berjudul Memikul Salib Kita Sendiri, sahabat Bapak Ibu ya. Memikul salib kita sendiri. Ayat Alkitab hari ini terdapat dalam Matius 16 ayat yang ke-24, demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Ya sahabat Bapak Ibu. Sahabat Bapak Ibu, sebagai pengikut Kristus yang hidup di kesementaraan ini, tentunya kita harus menjadi suratan yang terbuka. Sekali lagi, sebagai pengikut Kristus yang hidup di kesementaraan ini, tentunya kita harus menjadi suratan yang terbuka. Sehingga jangan merasa sudah puas kalau kita sudah menjadi orang Kristen, tetapi ternyata dalam kehidupan kita sehari-hari kita belum dapat menjadi suratan yang terbuka. Ya. Sejatinya kita harus menjadi suratan yang terbuka bagi banyak orang. Artinya hidup kita harus menjadi peraga Tuhan. Jangan puas kita sudah menjadi aktivis gereja, kita sudah menjadi pelayan gereja, tetapi belum menjadi pelayan Tuhan. Ya. Jelas sahabat Bapak Ibu bahwa tidak cukup sekedar menyangkal diri saat kita mengikut Kristus. Artinya orang Kristen tidak cukup menyangkal diri, kita juga harus rela memikul salib kita sendiri, sahabat Bapak Ibu. Ini penting, dan saya mau tekankan, salib kita sendiri harus kita pikul sesuai dengan ayat Alkitab Matius 16 ayat yang ke-24. Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, ya, kita kan orang Kristen mengikut Tuhan, ia harus menyangkal dirinya, itu yang pertama, dan sudah dijelaskan dalam New Chapter Message beberapa hari yang lalu. Nah sekarang kita berbicara mengenai memikul salibnya. Nah salibnya ini huruf kecilnya, ya, berarti salib kita sendiri. Ya, kita harus rela dan bersedia memikul salib kita sendiri. Nah salib kita sendiri artinya salib tersebut tidak boleh kita yang buat-buat, tetapi salib tersebut yakni salib yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Ya, bagi kita sahabat Bapak Ibu. Nah sebagai pengikut Kristus, kita tidak boleh tentunya meninggalkan kewajiban kita atau tanggung jawab kita. Tetapi saat kita menjalankan tanggung jawab kita, kewajiban kita sebagai manusia yang harus hidup bertanggung jawab, saat yang sama juga kita harus rela dan bersedia memikul salib yang disediakan oleh Tuhan bagi kita. Contoh sederhananya seperti ini sahabat Bapak Ibu, ini simple. Misalnya bagi kita yang tidak boleh artinya bagi kita yang punya penyakit kolesterol ini misalnya ya. Sudah tahu kalau kita makan misalnya sate babi yang berlebihan, maka kolesterol kita akan naik. Dan juga dokter sudah menyarankan agar boleh makan daging babi, tetapi dibatasi ya. Kalaupun misalnya makan sate babi cukup 2 tusuk misalnya, ini ya sahabat Bapak Ibu ya. Tetapi saat ada acara ya, orang ini terpikat dengan sate tersebut. Akhirnya tidak sadar, sebetulnya sih bukan tidak sadar, sadar karena keinginannya, karena keterpikatannya dengan sate tersebut. Tidak terasa sudah makan 8 tusuk sate misalnya. Akhirnya sakit. Aduh sakit. Ternyata kolesterol naik gitu. Nah pas sakit, klaim janji Tuhan. Dia ingat firman Tuhan. Oh Tuhan itu Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat dan lain sebagainya. Klaim janji Tuhan bahwa Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Sembuh sekarang. Sahabat Bapak Ibu, benar Tuhan sanggup mengadakan mujizat. Tetapi kalau begitu caranya ya, kalau misalnya begitu caranya, maka kita sama dengan melecehkan Tuhan. Ya sahabat Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan bisa nanti masuk di pesan ya, nanti dibalas di pesan ya. Oke, thank you Kak. Ya. Jadi kalau misalnya seperti tadi caranya, kita itu melecehkan Tuhan. Berbeda kalau kita hidup sudah bertanggung jawab, kita memenuhi kewajiban kita ya, tetapi kita masih saja mengalami pergumulan. Nah pergumulan tersebut adalah salib kita. Itu maksudnya kita harus memikul salib kita sendiri. Bukan salib yang dibuat-buat. Bukan hal-hal yang sudah tahu tidak boleh kita buat,
Akhirnya kita mengalami pergumulan, kita memikul tanda kutip salib yang ternyata salib kita buat-buat sendiri gitu. Ngeklaim lagi janji Tuhan gitu. Nah itu kita sama seperti melecehkan Tuhan, itu kita belum memikul salib kita sendiri. Kebenaran pagi hari ini mari kita mau belajar berjuang untuk memikul salib kita sendiri. Artinya dalam kita menggelar hidup di kesementaraan ini ya, kita harus terus hidup bertanggung jawab. Dan sembari itu kita harus dapat merelakan diri kita memikul salib yang disediakan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Ya, banyak hal simpel lainnya. Misalnya sahabat Bapak Ibu, ya, sebagai seorang istri, ya, sebagai seorang istri nih, hidupnya mulutnya ndak comberan, ya, terhadap suami baik, ya. Setiap suami pulang disediakan makanan bagi suami. Intinya sudah menjalankan kewajiban turut ya kehendak Tuhan. Tetapi sang suami masih terus-terusan kasar. Nah itu salibnya. Ya, dia tetap terus harus menggumuli hal itu, menggumuli suaminya agar suaminya ya bisa bertobat melalui tindakannya. Ya, yang terus sebagai alat peraga Tuhan dalam kehidupan rumah tangganya. Berbanding terbalik kalau misalnya si istri ini dia cerewet begitu. Sedikit-sedikit marah suaminya. Akhirnya suaminya melihat ya perempuan yang lain yang kok ini wah ini berbeda dengan istri saya. Nah kemudian akhirnya suami ini selingkuh ya. Istrinya tahu, istrinya marah-marah, istrinya kecewa. Aduh kenapa salib itu ya, salah sendiri gitu. Nah, dari hal ini kan kita mengerti ya bahwa kita harus memikul salib kita sendiri, bukan salib yang dibuat-buat oleh diri kita sendiri, tetapi benar salib yang disediakan oleh Kristus bagi kita. Karena sebagai pengikut Kristus, selain kita menyangkal diri, kita harus memikul salib kita. Amin. Haleluya. Demikian sahabat Bapak Ibu, New Chapter Message kita pagi hari ini. Dan sekali lagi sahabat Bapak Ibu, kalau misalnya ada pertanyaan bisa silakan masuk di pesan, nanti akan dijawab secara pribadi ya sahabat Bapak Ibu, termasuk yang merindukan didoakan atau sharing bisa sahabat Bapak Ibu ya. Kami membuka ruang untuk itu. Puji nama Tuhan, sahabat Bapak Ibu tetap semangat menggelar hidup di kesementaraan ini ya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.